Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem saraf. Nah, apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Nah, fungsi sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh tubuh organ. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pusat manusia meliputi saraf otak. Otak merupakan organ yang sangat penting dan memiliki fungsi-fungsi yang kompleks seperti kecerdasan, kesadaran, ingatan, dan lain sebagainya. Besar otak kurang lebih 2 genggaman tangan dengan berat kurang lebih 1.500 gram. Kehidupan manusia sejatinya dikendalikan oleh sesuatu yang bernama otak. Nah, teman-teman bisa lihat seperti gambar yang ini ya, di sebelahnya ini ada gambar otak ya, saraf otak. Nah, dalam saraf otak itu terdapat bagian-bagian saraf otak, yaitu ada cerebrum atau otak besar, merupakan bagian yang sangat penting dari otak, terdiri dari 2 hemisfer. Otak besar memiliki berat 83% dari total berat otak. Cerebrum terdiri dari cerebral cortex yang memiliki 4 area dan disebut lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Lobus frontal merupakan pusat kemampuan motorik seperti kecerdasan, berbicara, dan daya ingat atau memori. Selanjutnya ada brainstem, merupakan bagian yang sangat penting dari otak, terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, midbrain sebagai bagian brainstem yang penting. Midbrain terletak di antara diencephalon dan pons, merupakan tempat untuk relay impuls dari cerebral cortex ke pons dan spinal. Pons terbentuk seperti tonjolan dan terletak di antara midbrain dan medula oblongata. Pons berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara brainstem dan cerebrum. Pons merupakan pengontrol proses pernapasan. Medula oblongata merupakan bagian dari brainstem yang berbentuk kerucut dan mengandung banyak serabut saraf. Bagian ini merupakan pusat pengaturan detak jantung, tekanan darah, pernapasan, menelan, dan muntah. Selanjutnya ada diencephalon, yang tadi seperti yang saya sebutkan seperti sebelumnya tadi, yang tentang diencephalon. Nah, diencephalon ini membentuk pusat inti dari otak depan yang dikelilingi oleh belahan otak. Diencephalon terdiri dari talamus dan hipotalamus. Kemudian ada cerebrum ya, otak kecil. Bagian ini terletak di belakang kepala dan dekat dengan bagian leher ujung atas serta memiliki fungsi yang sangat penting. Cerebrum berfungsi untuk mengontrol kontraksi otot, postur, dan keseimbangan. Nah, yang kedua sel saraf neuron. Yang pertama tadi sel saraf otak, yang selanjutnya ini tuh tentang sel saraf neuron. Nah, neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks, meskipun sangat beragam strukturnya. Semua sel saraf mempunyai badan sel, atau disebut dengan sel body ya, yang fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada, teman-teman bisa lihat di gambarnya ini ya. Ini sel saraf neuron beserta dengan bagian-bagiannya. Nah, ada 3 bagian yang saya yang tertera di sini ya. Ada dendrit, yaitu dendrit itu kebanyakan dari sel saraf memiliki
banyak dendrit ya, yang merupakan perpanjangan atau percabangan dari badan sel. Dendrit seperti halnya ranting pada pohon yang merupakan percabangan dari dahan pohon. Nah, ini dendrit ya, yang seperti yang di kepala yang kayak percabang yang seperti percabangan-percabangan ini disebut dengan dendrit. Organel-organel yang terdapat pada badan sel juga terdapat di dalam dendrit. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsangan, memperluas area untuk menerima sinyal dari sel saraf lain. Dendrit juga berfungsi menghantarkan sinyal ke badan sel. Nah, ini ada badan sel ya. Bagian selanjutnya itu badan sel. Walaupun sangat beragam, ukuran diameternya yaitu dari 5 sampai 140. Namun, semua sel saraf hanya memiliki satu inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Kandungan sitoplasma pada sel saraf tidak berbeda dengan sel-sel lain pada umumnya. Badan sel merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Badan sel banyak terletak di sistem saraf pusat. Namun, badan sel yang disebut ganglia atau tunggal ganglion ya, terletak di sepanjang sistem saraf tepi. Nah, bagian selanjutnya itu ada akson. Akson, setiap sel saraf hanya memiliki satu akson yang memanjang dari daerah berbentuk kerucut pada badan sel. Akson diselubungi oleh selubung mielin. Akson berfungsi mengantarkan rangsangan dari atau ke dalam sel, ke badan sel ya. Yang ketiga yaitu yang pertama tadi yang seperti saya sebutkan ada otak, terus sel saraf neuronnya. Yang ketiga ini ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang. Panjang sumsum tulang belakang sekitar 42 cm sampai 43 cm. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh rongga tulang belakang dan dilapisi oleh meninges. Terdapat 31 pasang saraf spinal cord yang terbagi atas 8 di cervix, 12 di korasis, 5 di lumbar, 5 di sakral dan 1 di kokogil. Nah, teman-teman bisa lihat ini sumsum tulang belakang ya pada gambar ini. Ini ada tulang belakangnya ini, sumsumnya ini yang terdapat di tengah-tengahnya ini. Nah, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel-sel saraf ini membawa impuls dari badan ke sel saraf pusat. Saraf tepi berfungsi menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari sistem saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman membentuk sistem saraf tapi dinamakan sebagai akson. Dalam beberapa kasus, saraf ini sangat kecil tetapi beberapa ikatan saraf ada yang bentuknya besar dan dapat dilihat jelas oleh mata. Nah, sistem saraf otonom ya. Sistem saraf tepi ini ada terdiri dari dua ya, ada sistem saraf otonom sama sistem saraf somatik. Nah, yang pertama adalah sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom berfungsi sebagai pengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ada dua bagian dari saraf ini, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Tidak semua kerja sistem saraf terjadi secara sadar, seperti saraf-saraf yang mengontrol detak jantung, pupil mata, otot polos, dan lain sebagainya. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem simpatik ini
mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Nah, sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otak, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan Anda untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Nah, tadi sistem saraf otonom, sekarang sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik berfungsi untuk menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Nah, ini sistem saraf somatik ya. Ini sistem saraf ini yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari kulit, organ indera, dan otot ke sistem saraf pusat. Nah, sekian dan terima kasih. Sekian dari video kali ini. Jika teman-teman ingin mengetahui yang lebih banyak tentang sistem saraf, teman-teman bisa searching di Google atau bisa cari di sumber lainnya. Oke, sampai di situ. Sampai jumpa, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.